Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya kembali pada channel Bengkel Horor. Di sini saya akan menyajikan cerita horor misteri bangku kosong dari postingan Aina Rahman. Seperti biasanya, sebelum memulai cerita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin ya rabbal alamin. Ini dia kisahnya. Amanda. Nama panggilannya Manda. Terpaksa harus pindah-pindah sekolah karena ikut ayahnya pindah kerja atas keputusan kantornya. Terhitung sejak SD sampai sekarang SMP, sudah 3 kali pindah sekolah dari satu daerah ke daerah lainnya. Namun semua itu senantiasa dinikmati dan selalu disyukuri oleh Manda dan keluarganya. Mungkin begitu takdir perjalanan hidup keluarganya. Pagi itu hari pertama Manda masuk sekolah baru. Bu Nani, wali kelas 7, itu memperkenalkan Manda ke siswa-siswi yang berjumlah sekitar 30 anak. Semua menyapanya dengan riang dan penuh bahagia. Bahkan disambut senyum dan tawa seisi ruangan kelas itu. Manda pun tampak berbinar atas sambutan hangat kawan-kawan barunya. Namun keceriaan itu terhenti seketika saat Manda harus duduk di bangku kosong pojok kanan paling belakang. Di situ ada satu meja panjang dan 2 bangku yang masih kosong belum terisi siswa. Bu Nani mempersilahkan Manda duduk di antara 2 bangku kosong tersebut. Sontak semua murid-murid terdiam dan kelihatan tegang. Terlebih saat Manda secara mendadak melambaikan tangan dan tersenyum ke arah pojok bangku kosong. Manda pun diantar gurunya ke tempat duduk yang sudah disiapkan tersebut. Keanehan mulai terjelas itu. Tidak jarang Manda tertawa sendiri di bangku yang sebelahnya masih kosong. Kadangkala Manda ngobrol-ngobrol sendiri tanpa lawan bicara di sebelahnya. Manda akhirnya terus terang kepada guru bahwa dirinya adalah indigo. Menurutnya, ada makhluk gaib yang selalu ikut sekolah setiap harinya seperti dirinya. Manda selalu berkomunikasi dengan makhluk seusianya itu ketika berada di ruang kelas. Bahkan ikut belajar seperti kawan-kawan lainnya. Makhluk itu tidak nakal, kecuali ada yang sengaja mengganggunya. Makhluk itu hanya ingin menyelesaikan sekolahnya yang sempat tertunda beberapa tahun yang lalu. Makhluk itu ingin lulus sekolah juga. Rupanya pengakuan Manda itu belum sepenuhnya dipercaya oleh semua guru di sekolah itu. Manda pun mencoba mencari tahu dari siswa-siswi yang mau menerimanya sebagai teman. Rivo dan Julia
rupanya mau menjadi tempat curhat Manda selama ini. Terkuaklah bahwa 2 tahun lalu memang bangku kosong itu ditempati oleh siswi yang bernama Ajeng yang wafat karena kecelakaan bersama kedua orang tuanya. Manda ditemani Rivo mencoba mencari tahu lebih informasi itu ke neneknya yang kebetulan masih hidup. Suatu hari Manda meminta izin kepada guru dan kawan-kawannya untuk berkomunikasi dengan Ajeng di kelas. Meski sebagian dari siswa ada yang menolak karena takut, akhirnya semua siswa menerima ajakan Manda tersebut. Melalui kekuatan indigonya, Manda berkomunikasi dengan Ajeng tentang sosoknya selama ini. Ajeng bercerita dari awal sampai akhirnya tetap ingin menyelesaikan sekolahnya. Dia ingin membahagiakan kedua orang tuanya yang juga sama-sama sudah lepas dari alam bumi. Yang membuat siswa-siswi merinding adalah setiap hari sebenarnya Ajeng ada di ruangan itu. Dia melihat semuanya belajar, bahkan tahu nama-nama semua murid di kelas ini. Sontak sebagian siswi menutup matanya dengan kedua tangannya. Namun Ajeng pun menjelaskan kalau dirinya tidak akan mengganggu. Untuk cerita misteri bangku kosong dinyatakan selesai. Dari cerita ini dapat diambil hikmahnya, ketika mau belajar di sekolah, jangan lupa berdoa agar diberi perlindungan oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu. Terima kasih telah menyimak cerita horor pada channel Bengkel Horor. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.